Sebuah langkah yang berpotensi mengguncang panggung hukum dan diplomasi internasional sedang dipertimbangkan oleh Amerika Serikat. Menurut laporan, AS berencana menjatuhkan sanksi menyeluruh terhadap Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Langkah ekstrim ini adalah respons langsung dari ICC yang telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu. Mengapa AS mengambil langkah yang sangat drastis ini? Dan apa dampaknya terhadap operasional ICC yang bertugas mengadili kejahatan perang? Mari kita bedah tuntas. Pemicu utama dari krisis ini adalah surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC terhadap Benyamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang di Gaza. Bagi Washington, tindakan ICC ini adalah ancaman serius. Seorang pejabat AS mengonfirmasi bahwa mereka akan mengambil langkah tambahan untuk melindungi anggota militer mereka dan kepentingan nasional. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, bahkan menyebut ICC sebagai ancaman keamanan nasional dan sebuah instrumen yang digunakan untuk perang hukum terhadap Amerika Serikat dan Israel. Sanksi penuh ini akan menjadi eskalasi besar, setelah sebelumnya AS hanya mempertimbangkan sanksi individual. Ancaman sanksi penuh ini sangat serius. Jika diberlakukan, sanksi ini berpotensi melumpuhkan operasional harian ICC. Bayangkan sebuah pengadilan global yang tidak bisa membayar gaji stafnya, tidak punya akses ke rekening bank, dan bahkan tidak bisa menggunakan perangkat lunak kantor. ICC sendiri sudah menyadari bahaya ini. Menurut laporan, mereka telah menggelar rapat darurat internal dan bahkan sudah membayar gaji staf di muka untuk sisa tahun 2025. Mereka juga sedang mencari penyedia layanan perbankan alternatif sebagai langkah antisipasi. Ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman dari AS. Meskipun AS dan Israel bukan anggota ICC, pengadilan ini mengklaim yurisdiksi atas tindakan di wilayah Palestina karena mereka mengakui Palestina sebagai anggotanya. Inilah celah hukum yang dimanfaatkan oleh ICC dan menjadi dasar dari ketegangan saat ini. Langkah AS ini juga tidak akan berjalan mulus. Sebanyak 125 negara anggota ICC berencana menentang langkah Washington melalui Forum Sidang Umum PBB. Ini bukan hanya pertarungan antara AS dan ICC, melainkan sebuah krisis diplomatik besar yang melibatkan banyak negara. Sanksi ini bisa menguji loyalitas sekutu-sekutu AS dan memicu polarisasi baru di dunia. Jadi, teman-teman, AS kini berada di ambang keputusan untuk menjatuhkan sanksi yang bisa melumpuhkan sebuah lembaga peradilan global. Keputusan ini adalah respons langsung terhadap upaya ICC untuk menegakkan keadilan atas dugaan kejahatan perang di Gaza. Apakah sanksi ini akan berhasil membungkam ICC? Atau justru akan memicu krisis diplomatik besar-besaran di antara negara-negara anggota PBB? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.